Bolehnya seseorang menceritakan tentang pengalaman dia kalau bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Tapi di sini tentu harusnya jauh dari riya. Hanya sekedar menyampaikan, misalnya orang tua sampaikan kepada anaknya, suami pada istri pada suaminya, teman pada temannya. Tapi yang harus dikontrol adalah masalah riyanya. Dan ini harus diketahui apakah penyampaian itu memang ada maslahat atau tidak. Ya, seperti Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisahnya. Ini kan kisah tentang taubatnya dia kan. Taubat kan itu ibadah. Tapi dia menceritakan dengan tujuan untuk menyampaikan kepada anak dia yang bernama Abdullah dan orang yang ada di sekitarnya, kalau pernah terjadi di masa Nabi seperti ini loh. Dan telah turun ayat kisahnya seperti ini. Ya, dia ingin titip pesan sebenarnya, bukan dia mau bilang saya riya atau bukan. Yang dia ingin titip pesankan, saya waktu itu karena jujur dan saya terus bersyukur kepada Allah karena kejujuran itu saya selamat. Kalau tidak saya tidak selamat. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan sebagai seorang muslim. Kalau kalimat ini adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah dan Allah telah menjadikannya sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur kepadanya, yang dengan bersyukur ini maka otomatis semua kebutuhan kita untuk menjalani roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi dan juga puncaknya akan mendapat balasan di akhirat nanti dengan surga yang abadi. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang selalu membasahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepadanya bersama malaikatnya dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik yang dihabiskan untuk agama, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Baik, kesempatan ini seperti biasa kita lanjutkan bedah buku kita dan kita berada di bab terakhir tentunya tentang kisah-kisah orang yang bertaubat. Dan judul buku kita bergegas bertaubat sebelum terlambat, dan sudah saya bahasakan dari awal kita bedah buku ini kalau taubat ini adalah sebuah tiket VIP yang harusnya tidak disia-siakan dan dimaksimalkan oleh setiap orang di antara kita. Karena taubat ini benar-benar ya, membersihkan semua kesalahan kita dan dipastikan tanpa ada hukuman lagi datang kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau dia taubat nasuha, berikut juga dia akan mendapatkan pahala dari sisi lainnya, dan nanti di hari kiamat hanya diperlihatkan saja perbuatannya tanpa ada hisab lagi. Dan kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, menyesali, janji sama Allah tidak akan mengulanginya, mengakui itu adalah sebuah dosa dan dia meninggalkan, maka dipastikan dia seperti tidak ada dosa sebelumnya. Dalam beberapa athar seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain juga at-taubatu jubbu ma qablaha, taubat itu akan membersihkan semua kesalahan yang lalu. Dan perbedaan dasar antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita manusia, kalau manusia mungkin kalau ada orang sudah berbuat jahat dengan dia, dia akan maafkan. Tetapi apakah akan terjadi interaksi lagi? Apakah orang yang memaafkan ini akan memberikan fasilitas lagi? Maka ini tentu sangat kecil kemungkinan di kalangan manusia. Misal kita punya perusahaan, ada pegawai kita pernah mencuri, manipulasi data. Mungkin kita masih bisa memaafkannya. Tapi apakah kita akan tetap terima dia sebagai pegawai? Apakah tetap kita akan berikan untuk dia pekerjaan, fasilitas di kantor? Saya yakin tidak mungkin. Kecil sekali persentase kalau manusia mau lakukan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita taubat kepada Allah, kita minta maaf betul-betul tulus, maka bukan hanya sekedar Allah maafkan. Allah berikan dia kedudukan yang tinggi. Allah berikan kesempatan emas dia kembali untuk meraih prestasinya. Dan dibersihkan kesalahan yang lalu, diputihkan semuanya, kemudian dia pun bisa memulai dan mengejar prestasi sebagaimana orang-orang yang telah mendahului dia dalam taubat mengejar prestasinya. Jadi tetap bisa kita dapat semua fasilitas janji dari rezeki, dari kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat hanya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah pernah kita jelaskan hadis Nabi SAW, kalau Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang menemukan kembali seluruh barangnya yang ada di tunggangannya yang hilang di padang pasir tanpa bertuan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memang selalu memanggil hambanya.
dan tidak putus asa dengan rahmat Allah. Jangan mengatakan, oh Allah kayaknya tidak akan ampuni saya karena dosa saya terlalu banyak, atau mungkin saya tidak akan disembuhkan, atau mungkin saya tidak akan diselamatkan. Semua ini tidak boleh ada dalam kamus setiap muslim. Kita harus yakin dan bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku padaku, falyadhunnu bi ma sya'. Dia boleh sangka apa saja yang dia inginkan. Kalau kita selalu sangka baik sama Allah, Allah ujikan penyakit ini karena Allah sayang dengan saya dan pasti Allah akan sembuhkan, maka Allah akan kasih. Kalau dia mengatakan, oh kayaknya Allah nggak sayang sama saya, maka dia ujikan penyakit ini dan saya kayaknya tidak akan sembuh, maka akan seperti itu. Maka akan seperti itu. Ya, jadi tidak boleh sama sekali orang mengucapkan kata-kata yang buruk yang akhirnya membuat dia sangka buruk dengan Tuhannya dan Allah memberikan sesuai dengan prasangka dia. Allah subhanahu wa ta'ala ingin kita selamat dari neraka, selamat dari cobaan, selamat dari siksaan. Dengan cara kita hanya kembali kepadanya saja. Dan semua itu diringkas di kalimat atau di kata taubat. Baik, kita akan masuk kisah kedua dari kisah-kisah yang ajaib dari orang-orang yang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisah yang paling sebenarnya menyentuh ya, dari kisah-kisah yang saya susun pada saat menyusun buku ini, yaitu kisah taubatnya Ka'ab bin Malik dan kedua temannya. Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang tidak sempat ikut di perang Tabuk. Perang Tabuk itu Bapak Ibu sekalian perang terakhir Nabi SAW. Waktu itu terjadi di musim panas, sehari lagi mereka akan panen kurma. Jadi kurma itu akan sangat maksimal buahnya justru kalau makin memuncak cuaca panas. Jadi kalau cuaca makin panas maka makin bagus kualitasnya. Nah makanya biasa kurma itu keluarnya di musim panas ya. Di musim haji, ya setelah haji itu musim panas, puncak-puncaknya 45 derajat, 50 derajat itu kurmanya malah bagus. Nah pada saat itu subhanallah sehari lagi mereka atau sehari atau 2 hari lagi mereka mau panen, datang perintah ujian untuk orang-orang beriman agar mereka keluar berjihad. Dan waktu itu wajib, gak ada pilihan. Harus semua laki-laki yang tidak punya uzur ikut berperang. Maka terkumpullah kurang lebih 30.000 orang sahabat Nabi yang semuanya siap untuk berperang. Kecuali 2 golongan. Golongan yang pertama orang munafik, mereka mencari 1001 alasan. Karena Tabuk ini waktu itu dikuasai oleh orang Romawi, maka banyak orang munafik yang datang sambil mengatakan, ya Rasulullah izinkan kami tidak ikut karena saya tidak bisa terkena fitnahnya wanita. Karena mereka itu orang-orang bule, orang Romawi, nanti saya kena fitnah, saya malah bukan niat jihad. Padahal sebenarnya bohong aja. Ini hanya sekedar supaya mereka tidak ikut berperang. Dan 1001 alasan mereka sampaikan untuk supaya tidak ikut berperang. Dan tentu Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak mengizinkan mereka keluar yang tidak mau dengan membuat mereka tidak ikut supaya tidak mengganggu umat Islam. Golongan yang kedua adalah orang-orang beriman yang memang sebenarnya mereka hanya menunda-nunda untuk ikut. Nah inilah tokoh kita, Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya. Mereka sebenarnya punya potensi untuk ikut pada saat itu, tapi mereka menundanya dengan pertimbangan nanti saya akan menyusul. Tapi ternyata mereka telat, akhirnya sampai peperangan selesai, pulang pun dari peperangan Nabi SAW dan para sahabatnya mereka tidak ikut dan akhirnya terjadilah pemboikotan besar-besaran terhadap 3 orang sahabat ini dan Allah kekalkan dalam Al-Quran sebagaimana akan kita dengarkan kisahnya. Baik, riwayat yang saya tulis di sini sebenarnya riwayat yang sudah menggambarkan secara langsung. Oleh karena itu saya akan bacakan. Nanti terakhir di closingnya kita akan mengambil pelajaran dari kisah Ka'ab radhiyallahu anhu. Supaya lebih jelasnya kita simak sama-sama, lebih konsentrasi saya akan bacakan. Riwayatnya dari Abdullah bin Ka'ab ibn Malik. Jadi yang menukir riwayat ini bernama Abdullah, ini anaknya Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik ini tokoh yang sedang kita bahas bagaimana dia taubat kepada Allah SWT dan bagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran diterimanya taubat dia. Di sini dikatakan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang merupakan penuntun Ka'ab dari putra-putranya tak kala Ka'ab sendiri mengalami kebutaan di akhir hidupnya, di masa tua. Jadi tokoh kita Ka'ab bin Malik ini radhiyallahu anhu, dia dulu terjadi di masa mudahnya. Nah waktu dia sudah tua, sudah mulai buta, ada anaknya bernama Abdullah yang menuntun dia kemana-mana. Ini yang menukil cerita. Kata dia, saya mendengar Ka'ab bin Malik, maksudnya ayah saya, radhiyallahu anhu menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk. Ka'ab berkata, nah inilah kisahnya. Aku tidak pernah tertinggal
dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau, kecuali dalam perang Tabuk. Jadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Bani Mustaliq, ya, pembebasan kota Mekah, perang Hunain, semua diikuti oleh Ka'ab. Kecuali satu peperangan terakhir Nabi SAW namanya Tabuk. Kata beliau, memang aku juga tertinggal dalam perang Badar. Maaf, perang Badar juga beliau tidak ikut karena waktu itu mungkin baru masuk Islam ya. Namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicelah. Sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam. Hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana. Jadi Ka'ab menggambarkan dia tidak hadir peperangan pertama Nabi Badar karena waktu itu Nabi hanya kasih opsi saja. Kita mau menghadang kafilah dagang Quraisy di tahun 2 Hijriah, tapi ternyata Allah punya cara sendiri diceritakan dalam surah Al-Anfal. Allah pertemukan dengan pasukan Quraisy, sementara kafilah dagang Quraisy lolos. Ya. Ini ada kisah sendiri tentang perang Badar. Nah, dia tidak ikut karena itu dan juga perang Tabuk ini. Tapi kita akan fokus membahas taubat dia karena tidak ikut dari perang Tabuk. Kata beliau, dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah. Malam Aqabah itu Bapak Ibu sekalian waktu Nabi masih di Mekah, di musim haji ada namanya Jumrah Aqabah. Ya, kalau yang pernah haji tahu ya, Jumrah Aqabah berarti ada melontar syaitan yang atau melontar jumrah yang besar, diistilahkan dengan Aqabah. Aqabah itu bukit yang cukup tinggi tapi bisa dinaikin oleh manusia, diistilahkan dengan Aqabah. Jadi kalau haji itu ada Jumrah Aqabah, ada Jumrah Wusta, ada Jumrah Sugra. Nah, Jumrah Aqabah ini Nabi SAW di musim haji di Mekah pernah mencari siapapun dari suku-suku Arab yang sedang haji di masa jahiliyah, siapa di antara mereka yang mau masuk Islam. Nah, Ka'ab ini termasuk orang yang hadir di Aqabah dan membaiat Nabi serta masuk Islam. Dia mengatakan, aku telah hadir bersama Rasulullah SAW pada malam Aqabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam. Aku tidak ingin kehadiranku di malam itu digantikan dengan perang Badar, meskipun perang Badar lebih dikenang di tengah orang-orang daripada baiat Aqabah. Kenapa? Karena baiat Aqabah, baiat artinya mengambil janji setia, itu permulaan ya, umat Islam akhirnya dapat tempat untuk hijrah ke Madinah. Maka bagi Ka'ab, baiat Aqabah lebih penting daripada perang Badar yang banyak dikenang oleh kaum muslimin. Dan di antara kisah hidupku, kata Ka'ab adalah, aku tertinggal dari Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu. Maksudnya tertinggalnya perang Tabuk yang merupakan wajib bagi setiap laki-laki di masa itu. Kata Ka'ab, waktu itu fisikku paling kuat, hartaku paling melimpah. Artinya tidak ada uzur untuk tidak ikut gitu. Aku sebelumnya tidak pernah memiliki 2 kendaraan, namun di perang itu aku memilikinya. Rasulullah SAW tidak pernah menginginkan peperangan, melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya. Nah, ini salah satu strategi perang Nabi. Kalau Nabi SAW mau menyerang satu wilayah, Bapak Ibu sekalian, maka beliau tidak bilang kita akan ke situ ya. Nabi cuma mengatakan siap-siap kita mau perang. Nah, yang tahu cuma panglima-panglima perang aja. Nanti pasukan perang itu tiba-tiba mengarah titik lain lalu membelok ke arah sasaran. Ini strategi perang supaya musuh tidak tahu tentang kedatangan Nabi SAW. Hingga pada perang itu, kata Ka'ab, Rasulullah SAW berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir. Jadi waktu itu saya bilang sekitar 1 atau 2 hari sebelum panen kurma ada perintah Allah untuk perang Tabuk. Dan ini berat sebenarnya. Kenapa? Karena kurma ini merupakan income income utamanya penduduk Madinah. Dan pada saat itu kalau mereka panen, mereka akan panen juga harta banyak. Tetapi perintah datang justru menjelang panen 1-2 hari. Ini berat ujiannya. Sampai orang-orang munafik mengatakan, kenapa kita tidak tunda saja sampai selesai panen? Sekarang juga lagi musim panas, kenapa kita nggak tunda? Kalau selesai puncak musim panas biasanya masuk musim dingin. Nah, tujuannya hanya tidak mau pergi, tapi orang-orang beriman semuanya keluar. Kata Ka'ab, dan menghadapi jumlah pasukan selain tempatnya jauh Tabuk itu di musim panas, dan akan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar. Karena waktu itu jumlah umat Islam 30.000 dan jumlah pasukan Romawi 250.000. Jadi sekitar 80 kali lipat jumlahnya. 8 kali lipat ya jumlah dari pasukan muslimin. Beliau
menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang. Beliau juga, Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Orang-orang Islam yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak dan mereka tidak didaftar dalam buku induk atau maksudnya buku induk negara. Ka'ab berkata, melanjutkan, maka hampir tidak ada orang yang ingin absen dari perang, kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Maksudnya pada saat itu karena Nabi wajibkan semua laki-laki berperang, maka hampir semua tidak ingin absen. Walaupun yang tidak sempat terdaftar resmi di pemerintahan Nabi SAW. Muslimin mau ikut silahkan. Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka aku lebih cenderung kepadanya, cenderung menunggu panen kurma tadi. Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas. Dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau. Maksudnya tadinya Ka'ab ingin ikut berperang. Tetapi setelah aku pulang, aku tidak melakukan apa-apa. Aku berkata dalam hati, aku bisa melakukan kapan saja aku mau. Nanti kita ambil pelajaran penting di sini ya. Bagaimana syaitan seringkali membuat orang menganggap remeh. Nanti aja deh sholatnya masih ada waktu, nanti aja umroh hajinya masih banyak waktu, nanti aja sedekahnya, nanti aja baca Qur'annya, nanti aja zikirnya. Selalu begitu. Tujuannya dia sebenarnya mau kita tinggalkan, tapi dia kalau menyuruh kita meninggalkannya langsung mungkin kita menolak. Nah seperti itu kurang lebih. Itu yang Ka'ab katakan. Saya pulang ke rumah saya mengatakan nanti saya siap-siap, toh juga saya akan ikut dengan Nabi. Begitulah keengganan terus menyergapku. Hingga orang-orang terus berbenah dengan serius. Maka pada pagi harinya Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang. Sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa. Kemudian aku beranjak lalu kembali lagi tanpa melakukan apa-apa. Hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka berangkat dengan segera dan aku tertinggal perang. Aku bertekad untuk berangkat menyusul mereka. Andai saja aku melakukan saat itu. Maksudnya pada saat Ka'ab menyampaikan kisah ini dia menyesal. Tadinya saya sudah lihat pasukan sudah pergi, saya ingin sekali ikut. Tapi entah kenapa waktu pulang ke rumah saya malas-malasan lagi. Coba seandainya pada saat itu saya susul mereka. Namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku. Maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah SAW, pasukan sudah tidak kelihatan lagi, arahnya kemana sudah aku tidak tahu. Maka aku merasa bersedih karena aku tidak melihat seorang panutan untukku, kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya atau orang yang diterima uzurnya oleh Allah dari kalangan orang-orang yang lemah. Maksudnya di kota Madinah sudah tidak ada lagi orang yang tertinggal dari orang-orang yang panutan, yang kuat imannya, kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak Utsman, sahabat-sahabat yang mulia tidak ada, semua sudah ikut perang, gitu. Atau orang-orang munafik di Madinah yang memang banyak mengajukan uzur-uzur mereka, atau orang lemah, fisiknya cacat, nggak bisa ikut perang, maka mereka saja di Madinah. Kosong Madinah dari orang-orang beriman yang sempurna secara fisik. Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai di Tabuk. Beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan di Tabuk, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Dan ini salah satu ciri khas Nabi Muhammad SAW, beliau suka sekali mengontrol para sahabatnya. Jangankan perang, habis sholat saja beliau seringkali balik, lalu kemudian di saf laki-laki lalu bertanya, mana si fulan, mana si fulan, kalau ada yang tidak hadir, kalaupun tidak ada yang tahu misalnya, atau tidak ada di masjid, maka dikatakan siapa tetangganya, tolong cek keadaannya lalu informasikan kepada kami. Kalau sakit dijenguk, kalau ada masalah dipecahkan, nah seperti itu keadaan beliau. Maka Nabi SAW dengan 30.000 pasukan berangkat ke Tabuk, beliau sempat menanyakan mana Ka'ab bin Malik, tokoh yang sedang kita ceritakan ini. Maka salah seorang dari Bani Salimah berkata, wahai Rasulullah, dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya. Ini bahasa kiasan, maksudnya orang yang tidak ada uzurnya. Yang saya tahu dia di rumahnya saja dengan istrinya, dia panen kurmahnya, itu aja. Dia nggak ada uzur. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepadanya, sungguh buruk apa yang telah kau ucapkan kepada orang tadi yang bilang itu. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan. Jadi ada satu sahabat Nabi yang namanya Mu'adz bin Jabal membela Ka'ab, mengatakan ya Rasulullah, kami tahu ini orang baik, yang orang ini ucapkan kayaknya keliru. Ya, seakan-akan Ka'ab itu tidak ada uzur, kemudian dia tidak mau ikut berperang.
Maka Rasulullah SAW pun diam. Tak kala beliau dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak, terombang-ambing dengan angin atau oleh fata morgana. Maka Rasulullah SAW bersabda, pastikan orang ini adalah Abu Khaythamah. Ini seorang sahabat Nabi yang tertinggal, lalu dia nyusul. Ternyata benar, dia adalah Abu Khaythamah al-Ansari, orang yang bersedekah dengan satu sak kurma ketika dicela oleh orang-orang munafik. Nah, ini ada kisah sendiri ya. Jadi waktu Nabi SAW mau kumpulin pasukan untuk perang Tabuk, beliau ajak dulu para sahabat nyumbang sedekah dulu. Ada sahabat yang bawa emas dan perak di kain yang besar, saking beratnya dia angkat jatuh di tanah, lalu dia berikan kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini sedekah buat Allah dan Rasulnya di medan perang nanti. Maksudnya dibutuhkan dalam peperangan. Maka Nabi SAW terima. Lalu orang-orang munafik yang hadir di situ, karena untuk menjatuhkan mentalnya orang beriman, mereka bilang, wah ini riya. Ya mirip misalnya kayak sini saya bilang, Bapak Ibu sekalian ada masjid mau dibangun, ayo sumbang. Ada misalnya satu orang Bapak Ibu yang berdiri mengatakan, ini Ustadz saya kasih. Terus tiba-tiba ada orang yang munafik lalu mengatakan, ah itu riya. Padahal dia sendiri nggak bantu. Dia cuma protes perbuatan orang. Nah itu terjadi di masa Nabi SAW. Insya Allah saya tidak katakan di sini ada, tapi ini sebagai contoh. Ya. Kemudian ada juga orang, nah inilah Abu Khaythamah, karena dia orang miskin, dia datang bawa satu piring kecil, mungkin cuma 2-3 butir kurma. Cuma itu dia punya. Dia datang lalu dia hidangkan, dia berikan kepada Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah ini buat Allah dan Rasulnya. Karena tidak mampu kecuali itu, tapi inginnya menyumbang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang munafik mengatakan juga, ya ini mau diapakan 2-3 butir kurma. Jadi yang banyak dicela, yang sedikit dicela, padahal mereka tidak buat apa-apa. Ka'ab berkata, radhiyallahu anhu, tak kala sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah pulang dari Tabuk, kesedihanku datang lagi. Aku mulai mengingat dusta dan berkata, dengan apa aku bisa lolos dari kemurkaan beliau besok? Karena pasti Nabi akan panggil, hai Ka'ab, kenapa kau enggak ikut? Pasti akan ditanya. Untuk hal itu aku meminta bantuan kepada semua orang yang cerdik pemikirannya dari keluargaku. Maka tak kala diberitahu bahwa Rasulullah SAW telah mendekati Madinah, hilanglah dari diriku segala pikiran yang batil, hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan cara apapun selamanya. Maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau. Nah, ini nanti kita ambil pelajaran yang luar biasa di situ ya. Jadi yang membuat nanti Ka'ab bin Malik selamat dan kekal ditilawakan ayat Al-Quran yang akan kita bacakan dalam surah At-Taubah, itu penerimaan taubatnya justru karena kejujurannya. Jadi pada saat Rasulullah SAW akan pulang dari medan perang, sempat terlintas di benaknya untuk bohong. Kalau dia bohong mungkin dia sakit kah, dia ada apalah supaya Nabi maafkan gitu. Tapi pada saat itu dia bilang, buyar semua pemikiran saya yang buruk, mau berdusta mau apa, dan saya yakin saya tidak bisa selamat dari Rasulullah kecuali saya harus jujur. Rasulullah SAW tiba pada keesokan harinya dan biasanya apabila pulang dari safar beliau memulai dengan masjid. Beliau melakukan sholat 2 rakaat kemudian duduk di hadapan orang-orang. Ini ada tradisi Nabi SAW kalau beliau datang dari safar, kayak kita masih di bandara, masih di stasiun, masih di terminal, itu sholat 2 rakaat. Apakah niatnya tahiyat masjid, apakah niatnya sholat sunnah wudhu, pokoknya beliau mulai dulu dengan sholat begitu tiba dari safar. Tapi tidak dinamakan sholat safar ya. Itu ya masuk ke kota, yang kita datang dari safar itu dimulai dengan sholat dulu. Kemudian dikatakan, ketika beliau melakukan demikian, orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan uzurnya dan bersumpah kepada beliau. Mereka berjumlah 80 orang lebih, maka beliau menerima lahir mereka. Maksudnya secara zahir, ya udah, ya Rasulullah saya sakit, ya Rasulullah istri saya sakit, ya Rasulullah anak saya sakit. Nabi terima semua. 80 orang menyampaikan uzurnya tapi secara zahir saja. Secara batin dia bohong, itu urusan dia sama Allah. Membaiat mereka dan memohon ampunan untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga aku datang, tak kala aku mengucapkan salam, beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Maka aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW berkata kepadaku, "Apa yang membuatmu tidak ikut serta? Bukankah kamu telah membeli kendaraanmu?" Ka'ab mengatakan, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk bumi ini atau dunia ini, maka pasti saya akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan.
Artinya saya bisa ngomong sebenarnya, saya bisa buat rekayasa cerita. Dan kalau selain Anda, mungkin saya bisa tipu dia. Karena saya telah diberikan kemampuan untuk berdebat. Akan tetapi demi Allah, saya benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini saya menceritakan kepada Anda cerita dusta, yang dengannya Anda bisa merelakanku, tentu tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murka kepada saya. Dan apabila saya menceritakan kepada Anda dengan cerita yang jujur, pasti Anda murka kepada saya karenanya. Sesungguhnya dengan kejujuran itu saya berharap akibat yang baik dari Allah SWT. Artinya kalau saya dusta, Anda ridho nih, tapi pasti nanti Allah akan bongkar kedok itu kalau saya dusta. Tapi kalau saya jujur Anda marah, tapi saya masih berharap dengan kejujuran itu Allah masih memaafkan saya dan memberikan solusi yang lain. Demi Allah, saya tidak memiliki udzur. Dia bilang begitu. Demi Allah, saya merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika saya absen dari perang Tabuk bersama Anda. Kata Ka'ab, maka Rasulullah SAW bersabda, adapun orang ini, maka dia telah berkata jujur. Berdirilah hingga Allah memberi keputusan tentangmu. Maksudnya pergi dari saya, tunggu sampai ada informasi dari Allah, kamu dimaafin atau tidak. Karena pada saat itu tidak boleh tidak ikut perang. Bagi laki-laki yang sehat badannya wajib ikut karena sudah panggilan Rasulullah SAW. Beberapa orang dari Bani Salamah berjalan mengikutiku. Mereka mengatakan kepadaku, demi Allah kami tidak pernah mendapatimu berbuat dosa sebelum ini. Ternyata engkau tidak mampu mengajukan udzur kepada Rasulullah SAW seperti udzur yang diajukan oleh orang-orang lain yang absen. Padahal istighfar Rasulullah SAW untukmu telah cukup untuk menghapus dosamu. Jadi dari Bani Salimah sukunya dia mengatakan, kenapa kau tidak minta maaf aja sama Nabi? Gitu kan? Sampaikan aja udzur apa? Kamu sakit kah? Kamu tidur kah? Toh juga nanti Nabi istighfar diampuni salahmu. Ka'ab berkata, demi Allah, mereka terus mencelaku hingga aku ingin kembali kepada Rasulullah SAW untuk mendustakan diriku. Jadi karena suku ini terus menggoda, kenapa kau nggak bilang gitu? Kenapa kau nggak gini? Toh Rasulullah bisa mohon ampun untuk kamu. Dia bilang hampir saya kembali pada saat itu dan ingin mendustakan diri saya. Seakan-akan buat rekayasa data gitu ya. Kemudian aku katakan kepada mereka, apakah ada seseorang yang mengalami hal seperti ini bersamaku? Ada enggak orang yang sama persis saya? Fisiknya kuat, dia juga tidak pergi berangkat dan tidak ada udzur. Dan juga mereka jujur menyampaikan kepada Nabi kalau mereka tidak punya udzur. Maka mereka menjawab, ya ada 2 orang yang mengalami hal yang sama sepertimu. Mereka mengatakan sama dengan apa yang kamu katakan dan dijawab dengan jawaban yang sama yang diberikan kepadamu. Maksudnya berdirilah, tunggulah sampai Allah berikan keputusan. Ka'ab berkata, aku bertanya, siapa mereka berdua itu? Maka orang-orang suku Bani Salimah mengatakan, Murarah ya, bin Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Maka Ka'ab berkata, ternyata mereka menyebutkan 2 orang saleh yang telah ikut dalam perang Badar dan pada diri mereka ada keteladanan. Maksudnya 2 orang ini ya, si Murarah ini bin Rabi dan juga Hilal bin Umayyah, dua-duanya ini orang saleh. Ka'ab berkata, maka aku pergi ketika mereka menyebutkan 2 orang itu kepadaku. Maksudnya aku tidak jadi mau berbohong karena ternyata ada 2 orang justru yang lebih baik dari aku. Jujur, mereka jujur sebagaimana aku jujur. Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Satu kota Madinah waktu itu dilarang bicara dengan 3 orang ini. Ka'ab, Murarah tadi ya, dan juga Hilal. Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga dari sekian banyak orang-orang yang tidak ikut perang. Maka orang-orang pun menjauhi kami. Atau dia berkata, mereka berubah sikap kepada kami. Sehingga menurutku bumi telah berubah. Bumi ini bukan bumi yang aku kenal. Kami mengalami suasana seperti itu selama 50 malam. Satu kota Madinah disuruh boikot, tidak boleh ngomong dengan 3 orang ini. Karena tidak ikut berperang. Adapun 2 orang sahabatku, maksudnya tadi Murarah dan Hilal, maka mereka merasa minder dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis. Adapun aku yang termuda di antara mereka dan aku yang paling tegar. Aku keluar rumah menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar. Namun tidak seorang pun yang sudi berbicara denganku. Aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di majlisnya setelah sholat. Maka aku berkata dalam hati, apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau. Dan apabila aku sudah mulai sholat, beliau memandangku. Apabila aku menoleh kepada beliau, maka beliau memalingkan wajahnya dariku. Hingga ketika isolasi
kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama, aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun Abu Qatadah. Dia adalah putra pamanku, Abu Qatadah sepupunya Ka'ab. Dia bilang karena orang semua tidak ada yang ngajak ngomong, saya satu Madinah, maka saya datangi kebun sepupuku, lalu saya manjat temboknya untuk menemui dia, karena pintunya tertutup. Dia adalah putra pamanku dan orang yang paling aku cintai. Aku mengucapkan salam kepadanya, tapi demi Allah dia tidak menjawab salamku. Maka aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Maka dia diam. Lalu aku ulangi lagi dan aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, namun dia tetap diam. Kemudian aku ulangi lagi, aku bertanya kepadanya dengan bersumpah, maka dia berkata, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka kedua mataku pun berlinang air mata, aku pun segera berbalik pergi hingga aku memanjat tembok. Tak kala aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah berkata, siapa yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Maka orang-orang langsung menunjukkannya kepadaku, hingga dia mendatangiku lalu menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini ada satu kerajaan yang membenci Islam memang. Membenci Islam dan mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin. Rajanya mendengar kisah ini tersebar sampai ke wilayah mereka di dekat perbatasan Romawi. Itu kalau Ka'ab, Hilal dan Murarah ini tiga-tiganya diboikot oleh kaum muslimin. Ya, sampai turun tunggu keputusan dari Allah SWT. Maka Raja Ghassan kirim surat kepada Ka'ab. Dan aku adalah orang yang pandai menulis atau membaca pada masa itu. Maka aku baca isi suratnya, ternyata isinya dari Raja Ghassan itu. Amma ba'd, maksudnya selanjutnya, sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu, maksudnya Muhammad SAW, telah mencampakkanmu. Padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri hina, ya, itu hina sebenarnya, dan tersia-siakan. Bergabunglah bersama kami, kami akan menyantunimu. Ini panggilan seorang raja, katanya keluar saja dari agama Islam, keluar dari pengikut Muhammad, saya akan berikan apa saja yang kamu mau. Jadi dia sengaja mau memurtadkan Ka'ab gitu. Ketika aku membaca surat tersebut, aku berkata, ini juga bagian dari cobaan lain. Kata Ka'ab, maka aku menuju tungku dan aku membakar surat tadi. Dia tidak mau tergoda dengan surat itu. Hingga tak kala aku atau telah berlalu 40 hari dari 50 hari pemboikotan dan wahyu tidak kunjung turun juga, utusan Rasulullah SAW datang kepadaku. Ini ujian yang lebih berat lagi. Lalu utusan itu berkata, sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu. Sekarang boikot tambahan, nggak boleh ngobrol sama istri, nggak boleh interaksi sama istri. Ya, tadi satu kota Madinah nggak boleh ngomong. Sekarang datang lagi, istrinya pun tidak boleh bersama-sama dengan dia. Maka aku berkata, kata Ka'ab, apakah aku harus menceraikannya atau apa yang harus aku perbuat? Kata utusan tersebut, tidak, tapi jauhi saja dia dan jangan mendekatinya. Berarti nggak boleh ngobrol, nggak boleh sentuh, nggak boleh interaksi, gitu kan? Dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku dengan pesan yang serupa, si Murarah dan Hilal tadi. Ya, maka aku katakan kepada istriku, pulanglah ke rumah keluargamu, tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini. Jadi 40 hari setelah pemboikotan ini disuruh pisah lagi dengan istrinya. Nanti ini sampai 50 hari ya, sampai 50 hari. Maka istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah SAW. Kan tadi ada 3 orang ya, Ka'ab, Murarah dan Hilal. Nah yang Hilal ini istrinya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang tidak bisa melayani dirinya sendiri. Dan dia tidak memiliki pembantu, apakah anda keberatan apabila saya melayaninya? Maksudnya makan, minum, tapi tidak ada interaksi biologis, cuman itu saja. Karena dia orang tua, tidak ada yang urus. Kalau saya tinggalkan, anda suruh saya pulang ke rumah orang tua saya, tidak ada yang urus orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Ya. Maksudnya tidak keberatan, tapi jangan sampai dia mendekatimu. Saya tidak boleh ada interaksi biologis. Maka dia pun mengatakan, demi Allah, sesungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Maksudnya anda tidak usah khawatir ya Rasulullah, karena Hilal ini setelah diboikot ini, jangankan sentuh saya, melihat aja sudah nggak ada lagi keinginan dia. Karena dia sudah merasa terpukul sekali dengan kejadian ini. Demi Allah sungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun. Dan demi Allah dia terus menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini. Maka sebagian keluargaku berkata kepadaku, kata Ka'ab ya, bagaimana kalau kau atau engkau juga meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu? Karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Umayyah untuk melayaninya. Maka aku berkata, aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istriku.
Siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW jika aku meminta izin kepada beliau tentang istriku? Karena aku adalah laki-laki yang masih muda, maka aku tetap menjalani hidup seperti ini selama 10 malam hingga genaplah bagi kami 50 malam semenjak diberlakukan larangan berbicara dengan kami. Kemudian aku pun sholat subuh pada pagi hari yang ke-50 di atas atap salah satu rumah kami. Ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah SWT tentang kami, sementara jiwaku yang terasa sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagiku karena diboikot selama 50 hari, padahal bumi itu luas, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak dengan keras dari atas gunung Sala'. Ini salah satu nama gunung di Madinah. Dia berteriak dengan suaranya yang paling keras, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Maka aku langsung menyungkur sujud dan aku tahu bahwa jalan keluar telah datang. Ya, dari masa itu kalau ada berita gembira, orang sering segera berlumba-lumba menyampaikan berita gembira tersebut. Ternyata waktu itu turun wahyu menyatakan 3 orang ini diterima taubatnya. Maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah SWT menerima taubat kami ketika beliau selesai sholat subuh, sehingga orang-orang pun berhamburan memberikan kabar gembira kepada kami. Kepada kedua sahabatku pun telah ada orang-orang yang memberikan berita gembira. Ada seseorang yang menunggangi kuda dengan kencang menujuku, dan ada lagi dari Bani Aslam yang lari menujuku. Dia naik ke atas gunung dan suara itu lebih cepat daripada kuda. Tak kala orang yang aku dengar suaranya datang kepadaku untuk memberikan kabar gembira, aku langsung melepas 2 pakaianku untuknya, lalu aku pakaikan keduanya kepadanya sebagai balasan hadiah atas kabar gembira yang disampaikan untukku. Jadi saking gembiranya, Ka'ab langsung memberikan hadiah baju kepada dia. Demi Allah, aku tidak memiliki selain keduanya pada hari itu. Lalu aku meminjam 2 pakaian dan memakainya, dan aku berangkat menuju Rasulullah SAW. Maka orang-orang secara berbondong-bondong menemuiku. Mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku oleh Allah. Mereka mengucapkan kepadaku, semoga penerimaan Allah atas taubatmu membuatmu bahagia. Hingga aku masuk masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikerumuni oleh orang-orang. Maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berjalan cepat setengah berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain beliau, dan Ka'ab tidak pernah melupakan perbuatan Talha itu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya Ka'ab masuk ke masjid, semua orang berebut menyalami dia dan mengucapkan selamat karena taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri karena gembira, "Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu." Aku bertanya, apakah dari anda wahai Rasulullah ataukah dari Allah berita gembira ini? Maka Nabi SAW mengatakan tidak, akan tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya di saat itu ayat turun menyebutkan tentang taubat mereka. Apabila Rasulullah SAW bergembira, kata Ka'ab, wajah beliau bersinar-sinar wajah beliau bersinar seolah-olah wajah beliau adalah sepotong rembulan, dan kami mengetahui hal itu dari beliau. Maka tak kala aku duduk di hadapan beliau, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya di antara taubatku adalah aku akan mengeluarkan harta sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahanlah sebagian hartamu, karena itu lebih baik untukmu. Maka aku berkata, sesungguhnya aku menahan bagian aku yang ada di Khaybar. Jadi ada wilayah Khaybar sebelumnya ditaklukkan dan itu dibagi jadi harta rampasan perang. Ka'ab termasuk memiliki kebun kurma bagian harta di situ. Dia mengatakan, untuk yang di Khaybar saya akan tahan untuk guna kebutuhan saya sama keluarga, tapi yang lain saya ingin sedekahkan sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan aku katakan, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah SWT menyelamatkanku karena kejujuran, dan sebagai bukti kebenaran taubatku, aku tidak akan berbicara melainkan dengan jujur selama aku masih hidup. Mulai hari ini aku tidak akan pernah bohong selamanya, kata dia. Karena kejujuranku lah yang membuat Allah membuat aku selamat. Maka demi Allah, kata dia, aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan semenjak aku katakan hal itu kepada Rasulullah SAW yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah
menyengaja sekalipun untuk berdusta. Semenjak hal tersebut aku katakan kepada Rasulullah SAW sampai hari ini, maksudnya sampai di hari tua beliau sudah buta dan sudah mau meninggal, beliau mengatakan saya tidak pernah bohong lagi. Dan aku benar-benar berharap kepada Allah SWT agar menjagaku dalam sisa hidupku ini, maksudnya di atas ketaatan. Ka'ab berkata, maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah. Nanti kita baca ayatnya, insya Allah saya bacakan sebentar, bisa dibuka tapi ini terjemahannya dulu. Surah nomor 9 ayat 117 sampai 119. Di sini artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Maksudnya di sini adalah perang Tabuk ya. Sampai pada ayat, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka dan terhadap 3 orang. Allah sebutkan kekal dalam Al-Quran 3 orang ini, Ka'ab, Murarah dan juga Hilal. 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Sampai ayat bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Nah, jadi ini ayat Al-Quran di surah At-Taubah. Sekarang saya coba bacakan ayatnya, kita buka dulu. Baik, saya bacakan 117-nya. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Maksudnya semua masa-masa jihad, masa perang, ini kan masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu, sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. 118-nya, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, Ka'ab ibn Malik tadi, Murarah dan juga Hilal. 3 orang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Maksudnya tinggal terserah Allah disiksa atau dimaafkan nih. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Lalu ayat 119-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Oleh karena itu hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, selalu patuh kepada Allah dan hendaklah selalu kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Sebenarnya orang yang benar shadiq itu orang jujur ya. Karena kasusnya si Ka'ab ini itu karena dia jujur ya, karena dia jujur di situ. Kita lanjutkan dulu kisahnya. Ka'ab berkata, demi Allah, Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepadaku yang lebih agung dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah SAW, yaitu aku tidak berdusta kepada beliau sehingga aku binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta telah binasa. Maksudnya kalau aku bohong kemarin, pasti aku binasa. Tapi karena aku jujur, justru Allah terima taubat, justru Allah kekalkan dalam Al-Quran penyebutan taubatnya. Dan setiap orang baca At-Taubah 117-119 pasti akan menyebutkan nama Ka'ab. Ya, kalau kecuali orang tidak faham, tapi kalau dia baca siapa sih yang 3 orang yang dimasukkan, maka pasti semua buku tafsir akan menjelaskan nama-nama mereka. Sesungguhnya Allah SWT berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang dikatakan kepada seseorang, di mana Allah SWT berfirman itu dalam surah At-Taubah ayat 95-96. Nah ini Allah turunkan justru kepada orang-orang yang berdusta di kasus itu. Ya, kita buka masih surah yang sama, cuma mundur saja ya. Ayatnya di ayat 95-96. 95-nya, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Ini maksudnya orang-orang munafik ya. Mereka mengatakan demi Allah kami sakit, demi Allah kami begini, cari alasan. Nabi SAW secara zahir tadi memaafkan ya, tetapi Allah turunkan ini mengekalkan dalam Al-Quran tentang kebohongan mereka.
Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali dari peperangan, supaya kamu berpaling dari mereka. Maksudnya supaya kamu tidak hukum mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sungguhnya mereka adalah najis dan tempat mereka neraka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah cap orang-orang munafik itu yang tidak hadir di perang Tabuk dan mereka dusta, itu adalah orang-orang yang penuh dengan najis. 96, yahlifuna lakum litardaw anhum wa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepada Muhammad agar kamu ridho kepada mereka. Maafkanlah kami punya udzur, kami punya alasan. Tapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, kamu memaafkan mereka, sungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu. Ya, Allah tidak akan pernah ridho kepada mereka. Tentu kisah ini cukup panjang ya, tentang perang Tabuk. Kalau Bapak Ibu mau, ini mungkin butuh waktu sekitar 2 jam menjelaskan. Itu sudah kami bedah panjang lebar perang Tabuk di kajian sirah di YouTube ya. Nanti malam bisa dinonton di Khalid Basalamah Official, cari di playlist YouTube Sirah Nabawi kisah perang Tabuk. Nah, panjang lebar termasuk kisah ini akan kita jelaskan dan bagaimana prosesi pasukan keluar, bagaimana pengepungan wilayah Tabuk ya, kemudian berapa lama Nabi di sana, kisah-kisah mukjizat yang terjadi di perjalanan pulang, interaksi antara muslimin dengan orang-orang munafik dan sampai akhirnya pulang ke Madinah dan kemudian kisah 3 orang yang diterima taubatnya ini, dan setelah itu Nabi SAW membongkar kedok orang-orang munafik di Madinah. Itu sebelum beliau sakit dan meninggal dunia. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Ka'ab di halaman setelahnya ini, 2 paragraf terakhir. Ka'ab berkata, urusan kami bertiga ditangguhkan di antara orang-orang yang alasan mereka telah diterima oleh Rasulullah SAW ketika mereka bersumpah kepada beliau. Dan beliau pun membaiat mereka dan memohon ampunan untuk mereka. Sementara Rasulullah SAW menunda urusan kami bertiga hingga Allah SWT memutuskan perkara kami dengan putusan di atas. Allah SWT berfirman, dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Ya, sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud di sini kami tangguhkan adalah bukan ketidakikutsertaan kami dari peperangan, tetapi penangguhan dan penundaan Nabi SAW terhadap urusan kami dari orang-orang yang mereka bersumpah dan mengajukan udurnya kepada beliau dan beliau pun menerimanya. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih atau Bukhari dan juga Muslim. Baik, ini kisah yang panjang lebar berhubungan dengan masalah Ka'ab. Ya, kita coba mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kejadian kisah taubatnya sahabat yang mulia ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di dalam kehidupan Nabi SAW itu ada peperangan-peperangan yang terjadi dan beliau sendiri terlibat. Tapi peperangan ini berhubungan dengan masalah untuk membela agama Allah SWT. Nah, seperti kasus teman-teman kita sekarang di Gaza, Palestina, itu memang membela agama Allah. Dan peperangan-peperangan yang seperti ini itu membuat jiwa itu ketagihan, sebagaimana ketagihannya umumnya jiwa orang beriman terhadap ibadah. Kayak misalnya Bapak Ibu pernah haji, pernah umrah, kita sekali lihat Ka'bah misalnya, kita sekali berdoa di situ, bersimpu di hadapan Allah, tawaf, sa'i, ada rasa rindu ya, ada perasaan ingin mengulanginya. Ukuf di Arafah misalnya, di Muzdalifah, di Mina dan seterusnya, itu ada rasa rindu sendiri yang kita ingin mengulanginya. Nah, itu ada. Nah, karena dia setahun sekali memang cukup jauh, tapi ada saja perasaan yang mengulangi. Sama dengan orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis atau sholat malam atau bersedekah atau baca Quran atau majelis ilmu, maka ibadah ini punya kenikmatan yang membuat orang ketagihan. Nah, jihad pun juga sama. Bahkan jihad itu jauh lebih besar sekali efek ketagihannya dibandingkan ibadah lain. Allah SWT memang berikan itu, karena kalau tidak ada rasa ketagihan itu, maka orang tidak mau mengulangi peperangan, gitu kan? Kenapa para sahabat mau dari perang Badar, mereka masih mau hadir lagi di perang Uhud, mereka hadir lagi di perang Khandaq, mereka hadir lagi di pembebasan kota Mekah, di Hunain, di Tabuk, di Bani Mustalik, dan peperangan-peperangan yang banyak. Mereka mau hadir, kenapa? Karena memang ada rasa ketagihan, ingin selalu bersama. Sekali orang masuk ke kancah peperangan itu, dia sudah tidak pikir lagi masalah pelurunya, masalah senjata musuh, enggak. Tapi ada kenikmatan tersendiri yang mereka rasakan pada saat kumpul dengan para mujahidin. Yang ini baca ayat, yang ini berdoa, yang ini berharap supaya mati syahid, yang ini membantu temannya. Jadi keadaan ini merindukan, ya, merindukan membuat orang jadi ketagihan. Jadi kita perlu ambil pelajaran pertama, adanya peperangan di masa Nabi SAW, tapi untuk membela agama Allah. Jadi kita tidak bisa menghapus bab jihad atau bab perang dalam Islam.
Nah, dan kita tidak perlu dikatakan, oh ini garis keras ini. Ya kalau bicara masalah jihad, tidak bisa. Ini perang suci. Dan itu perlu dibahas tapi sesuai dengan ajaran agama yang benar. Tentu tidak benar kalau ada orang misalnya membom kayak kemarin buat masalah di Jakarta, bom sana sini atas nama jihad. Ini tidak benar sama sekali. Tidak pernah dalam Islam itu diajarkan bom bunuh diri, ganggu ketentraman, nggak boleh. Tapi kalau peperangan itu berbeda. Kasus teman-teman sekarang kita di Gaza, mau orang Israel mengatakan mereka teroris itu terserah. Itu bahasa mereka, tapi bagi kita mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang membuat mereka tenang? Bukan cuma orang tua. Tidak asing cuplikan anak-anak pun dengan semangat mengatakan kami tetap akan bertahan, kami tetap akan bersyukur, kami tetap akan begini. Itu karena ada keimanan, itu ada ketagihan yang dirasakan, ada kenikmatan yang Allah berikan. Nah seperti itulah. Dan jihad ini adalah ibadah yang sangat besar sekali pahalanya. Jihad ini Bapak Ibu sekalian hukumnya bisa menjadi fardu ain, wajib setiap individu. Itu dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama kalau kita sedang diserang. Ya, kayak misalnya waktu Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Nah di saat itu setiap individu muslim di Indonesia wajib melawan. Ya. Kemudian yang kedua adanya perintah dari pemimpin. Nah seperti perang Tabuk ini Nabi bilang semua laki-laki yang mampu di Madinah wajib ikut perang. Maka mereka tidak boleh nolak. Ya. Nah ini dua keadaan jadi fardu ain. Bisa juga maksudnya jadi wajib bagi individual. Fard artinya kewajiban, ain maksudnya individu. Ya. Dia bisa fardu kifayah, bisa menjadi gugur bagi sebagian kalau sebagian lain sudah mengerjakan. Kayak kita sekarang di Indonesia fardu kifayah dibandingkan dengan teman-teman kita di Palestina. Ya. Kita boleh mendoakan, kita bantu apa saja, tapi kita tidak punya kewajiban datang ke sana kecuali dalam keadaan pemimpin kita, presiden mengatakan, ayo Indonesia pergi melawan sana, itu lain. Itu perintah pemimpin, jadi itu jadi wajib. Ya. Kalau tidak maka tanpa izin kita tidak boleh melakukannya. Tapi kita tetap mensupport seperti sekarang kita support dengan bantuan donasi misalnya, doa dan seterusnya. Nah ini seperti itu jihad. Dia juga bisa menjadi sunnah saja, tidak masuk ke dalam hukum fard. Kalau orang hanya sekedar mau ada di perbatasan antara muslim sama non muslim berjaga-jaga saja. Ya, sebagian sahabat, sebagian tabi'in, orang-orang soleh dulu lagi aman negara Islam, tapi mereka ingin mendapatkan pahala ribat. Ribat itu kayak berjaga-jaga di perbatasan muslimin dengan non muslim. Setiap saat kapan terjadi perang mereka dibutuhkan, mereka bisa maju. Nah itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya sunnah tentunya. Ya. Nah ini poin-poin berhubungan dengan masalah jihad. Kalau kita bicara tentang bab jihad secara khusus. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bolehnya seseorang menceritakan tentang pengalaman dia kalau bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Tapi di sini tentu harusnya jauh dari riya. Hanya sekedar menyampaikan, misalnya orang tua sampaikan kepada anaknya, suami kepada istri pada suaminya, teman pada temannya. Tapi yang harus dikontrol adalah masalah riyanya. Dan ini harus diketahui apakah penyampaian itu memang ada maslahat atau tidak. Ya, seperti Ka'ab bin Malik menceritakan tentang kisahnya. Ini kan kisah tentang taubatnya dia kan. Taubat kan itu ibadah. Tapi dia menceritakan dengan tujuan untuk menyampaikan kepada anak dia yang bernama Abdullah dan orang yang ada di sekitarnya, kalau pernah terjadi di masa Nabi seperti ini loh. Dan telah turun ayat kisahnya seperti ini. Ya, dia ingin titip pesan sebenarnya, bukan dia mau bilang saya riya atau bukan. Yang dia ingin titip pesankan, saya waktu itu karena jujur dan saya terus bersyukur kepada Allah karena kejujuran itu saya selamat. Kalau tidak saya tidak selamat. Nah seperti itu kurang lebih. Ya. Mungkin Bapak Ibu misalnya pernah bantu orang lalu sedang bahas masalah bab sedekah. Punya pengalaman lalu kita mengatakan saya pernah bersedekah dengan satu orang dan kebetulan pada setelahnya terjadi satu masalah tapi saya selamat misalnya. Bisa saja karena pengaruh sedekah itu. Ada satu orang di Saudi kemarin divonis kanker ganas. Itu upaya operasi terakhir, stadium tertinggi udah. Dia cerita pengalamannya, dia pulang dari Amerika, tinggal pamit sama keluarganya. Salah satu orang kaya di Riyadh, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia izin sama istri sama anaknya, mungkin saya ini operasi terakhir, kemungkinan ini sangat ganas dan meninggal dunia. Maka sudah tulis wasiat, sudah segala macam. Dia mau berangkat lagi ke Amerika. Kejadiannya kisah nyata, diangkat oleh para ulama dalam buku-buku dengan keajaiban sedekah. Dia pada saat jalan menuju ke bandara, ada satu ibu susah di pinggir jalan, ke jalan dan kelihatan orang susah. Maka dia mampir, dia bilang sama supirnya, mampir dulu sebentar, saya ingin bersedekah, mungkin ini sedekah terakhir, saya tidak tahu.
Dia bilang dia korek kantongnya, dia keluarkan ada 4.000 real. Ya, 16 juta rupiah kalau kita sekarang. Pokoknya itu 4.000 real semua dipegang sama dia, dikasih ke tangan ibu tersebut. Udah dia pergi. Subhanallah, keajaiban terjadi. Dia cerita tentang kisah dia. Ini kan sebenarnya sedekah ya, tapi dia cerita karena ada efek yang dia ingin sampaikan. Dia bilang begitu saya sampai di Amerika, sebelum masuk ke ruangan operasi, sempat difoto lagi kembali dan ternyata dokternya kaget. Sampai dudukin saya lalu berkata, kamu ini berobat di mana selama berapa hari ini? Dia cuma mungkin 4-5 hari pulang ke Saudi. Dan saya tidak kemana-mana, saya pulang pamit sama keluarga saya. Tidak mungkin. Kamu jangan bermain-main dengan kami, kata pemilik dokter dan sekaligus kepala rumah sakitnya. Ada sesuatu yang terjadi nih. Kau minum obat apa? Kamu operasi kah? Dia bilang tidak. Gak ada sama sekali. Memang ada apa? Tunjukkan. Sekarang ini buktinya foto kamu, kanker kamu bersih sama sekali. Tidak ada bekasnya sedikit pun. Dan ini tidak mungkin. Di alam medis gak mungkin terjadi. Maka orang ini mengatakan di saat itu tiba-tiba hati saya tersentuh mengingat kisah ibu tadi yang saya bantu di jalan. Jadi saya sangat yakin justru saya sembuh karena sedekah itu. Yang tidak bisa diobatin dengan medis walaupun saya keluarkan seluruh harta saya, bisa sembuh hanya dengan membantu seorang miskin. Contoh saja. Jadi kita bisa menceritakan tapi ada tujuannya, ada maksud di situ ya. Bukan misal contoh memang lagi sedang ada seseorang yang malas tidak mau taubat, perlu disentuh cerita supaya dia taubat, misal gitu. Atau ada orang malas sedekah supaya dia mau sedekah, dan itu pun cuma sesekali saja. Bukan setiap saat kita ceritakan, misalnya itu masjid sana tahu nggak? Itu saya yang pasang loh keramiknya misalnya. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa, kan gitu. Atau setiap saat selalu semua orang temuan diceritain sama dia. Ini sudah jelas sekali arahnya ke riya. Ya, jadi bukan ini yang kita maksud ya. Tapi sesekali, apalagi dengan orang-orang yang kayaknya kita mustahil riya gitu ya. Sama istri, sama suami, sama anak yang memang udah tiap hari sama-sama, sama orang tua gitu kan. Mungkin itu akan lebih pas gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu diambil pelajaran dari kejadian ini adalah bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah mendahulukan Allah dan Rasul dalam setiap apapun keputusan dia. Jadi tidak boleh lagi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu keputusan, kita masih punya pilihan lain. Ya. Semua orang-orang beriman itu pasti akan kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Saya coba cek ayat Al-Qur'annya. Izin sebentar. Surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Nah itu landasannya faedah ketiga dari hadis. Ya. Jadi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu kalau sudah Allah dan Rasul yang tentukan satu keputusan, mereka tidak punya pilihan lain. Ya. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surah nomor 33 ayat 36, surah Al-Ahzab. Tidak layak bagi orang yang mengaku mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan satu keputusan, mereka masih punya pilihan lain dalam urusan mereka. Ya. Jadi kalau Allah dan Rasul sudah haramkan, haram bagi kita, walaupun satu dunia mau menghalalkannya. Kalau Allah menghalalkan, walaupun semua melarang, tetap saja halal bagi kita. Nah seperti itu ciri orang beriman. Ya. Diambil dari kejadian perang Tabuk di sini dan datangnya hukuman yang berat kepada 3 sahabat tadi justru karena mereka masih punya pilihan lain. Allah dan Rasulnya perintahkan jihad, mereka masih santai-santai, mereka tidak mau pergi, maka datanglah pemboikotan tadi, hukuman tadi yang sampai membuat mereka 50 hari terboikot. Ya. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari kejadian Ka'ab, tidak bolehnya menunda amal saleh. Tidak boleh menunda amal saleh. Setiap kali ada peluang amal saleh, segera raih, segera kerjakan tanpa menundanya. Ya, pokoknya bagi saya ini kesempatan ibadah, mau sunnah atau wajib, di saat lagi terlintas ada kesempatannya, anggap itu adalah amal terakhir. Ini sering saya ucapkan. Jadi kalau misalnya, maaf Bapak Ibu, kita lagi lewat di jalan ada orang miskin minta, bisikan syaitan apapun, nanti aja deh, orang yang di depan aja. Nanti aja mungkin masalah lebih butuh. Nanti saya coba cek dulu WA saya di grup, mungkin ada yang lebih butuh. Enggak. Depan mata ini sekarang. Lagi buka aplikasi handphone, mungkin Anda ikut dengan aplikasi yang pernah saya tawarkan, ada Nakhtim ya, Al-Quran itu, yang kalau setiap tutup handphone buka lagi terus lanjut ke ayat ya. Misalnya Anda lagi buka, lagi terlintas ayat, jangan skip lalu kemudian nanti aja deh. Tinggal baca satu ayat selesai. Misal contoh, anggap itu kesempatan terakhir.
Berapa banyak orang, Bapak Ibu sekalian, yang justru amal yang dia kerjakan itu amal terakhir. Luput dari dia lalu dia menyesal. Dan tidak bisa dia kembali lagi. Tidak bisa dia kembali lagi. Jangan sampai terjadi penyesalan yang tidak kita harapkan. Ini pernah kita jelaskan di salah satu bab kita yang lalu tentang masalah penyesalan. Di hari kiamat ada 3 golongan yang menyesal. Yang pertama itu adalah orang-orang kafir, munafik dan musyrik. Ini kekal di dalam neraka, mereka menyesal abadi. Karena nggak bisa lagi keluar dari neraka. Yang kedua adalah orang-orang mukmin yang banyak dosanya tapi tidak taubat. Akhirnya waktu ditimbang amal baik, amal buruknya lebih berat, masuk neraka dulu. Ini juga nyesal karena sehari saja di waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, "Yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Yang ketiga adalah orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga tapi mereka luput dari derajat-derajat yang tinggi. Misalnya kita masuk surga nih, lalu kita diperlihatkan oleh Allah, oh kalau dulu saya setiap hari sholat duha 2 rakaat, tempat saya di situ. Tapi karena saya dulu nggak kerjain sholat duha, malas-malasan, sunnah aja nggak usah, ya jadi saya turun di sini. Tapi nggak bisa lagi kita perbaikin. Di surga nggak ada lagi sholat duhanya untuk naik ke derajat itu. Penentuannya sekarang. Nah, jangan jadi golongan yang ketiga. Saya yakin kita tidak mungkin jadi 1 dan 2 insya Allah. Kita berusaha tidak jadi orang kafir munafik yang kekal atau orang banyak dosa lalu kemudian masuk neraka dulu. Tapi paling tidak yang ketiga ini. Jangan sampai nanti kita masuk ke dalam surga Bapak Ibu sekalian lalu ada yang kita sesali. Coba dulu saya buat itu ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena suka nunda-nunda, ya. Jadi mengerjakan amal soleh jangan tunda. Dan jadikan itu adalah peluang yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita yang jangan disia-siakan. Setiap ada bisikan, ajakan untuk melakukan kebaikan, anggap itu panggilan dari Allah. Ya. Ini sering saya bahasakan, kemarin kita ada saya lupa di Halal Expo atau yang lainnya gitu, ada pada saat itu talk show, saya sampaikan tentang masalah umroh dan haji. Saya bahasakan, coba ubah dulu persepsi pikiran kita. Kalau ada travel yang nawaran haji dan umroh, atau ada teman kita yang cerita ngajakin, atau ada kerabat kita yang ajakin, lalu pikiran kita langsung ke masalah mereka. Oh mereka yang ajak saya. Bukan. Jangan lihat itunya. Mirip dengan kalau kita dengarin azan, tidak usah bilang, oh muazzin ini mikrofonnya terlalu keras sehingga saya dengar. Enggak. Tapi coba tangkap pesan kalau ini Allah yang sampaikan kepada saya. Oh mungkin Allah memang saya mau datang umroh nih. Mau saya datang haji, oh mau saya sholat, oh mau saya sedekah dengan orang ini, dan seterusnya. Nah itu yang kita pikirkan. Jadi kita harus tangkap sinyal-sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala justru untuk mengerjakan ibadah tersebut. Ingat, keputusan yang baru saya sampaikan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kita mau meraih derajat tinggi di surga, sehingga tidak menyesal nanti masuk surga, hingga kita bisa dapat apa yang kita harapkan, atau memang kita akan siap menyesali karena kita selalu menganggap, sudahlah nggak usah. Ya, terutama amalan sunnah ya. Sholat sunnah, ya sudahlah selalu sembunyi di belakang kan sunnah. Baik, sunnah juga perintah agama. Sampai kapan kita nggak sholat duha? Sampai kapan kita tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah, tidak sholat malam, tidak baca Quran, tidak zikir bagi petang? Sampai kapan ini? Kan gitu. Sementara itu juga perintah agama. Setiap hari Bapak Ibu sekalian kita sudah bisa bedakan derajat kita dengan derajat orang di sebelah kita. Sudah bisa kita bandingkan. Contoh misal, dalam satu hari ini misalnya kita sampai sore seperti ini menjelang maghrib, kita berdua sama teman, kita sudah bisa bedain, subuh tadi sholat nggak? Kalau sholat on time sama-sama, anggap pahalanya sama. Baik, sholat qobliyah, oke. Setelah itu jalan, zikir pagi petang. Baca nggak? Misal si A sama si B, anggap si A baca, si B nggak baca. Kenapa? Kan si B bilang nggak cuma sunnah. Tapi kan sudah beda, pasti ada beda penilaian. Nanti sholat duha, mungkin si A cuma sholat 2 rakaat, si B mungkin sholatnya 8 rakaat. Udah beda. Yang satu mungkin sholatnya nanti qobliyah duhur, sholat 4 rakaat. Yang satu cuma sholat wajibnya saja. Begitu terus dalam satu hari itu kita sudah bisa tahu sebenarnya berapa banyak peluang ibadah yang luput dari kita. Dan satu sisi Bapak Ibu sekalian, kerjakan ibadah sesuai dengan wahyu saja. Dalil, ada perintahnya, kerjakan. Tidak ada jangan, karena sia-sia. Ya. Kerjakan yang sudah pasti-pasti kita dapatkan balasannya. Walaupun orang bilang kan itu baik. Baik, kalau bahasa dia baik, bisa diterima, bisa tidak. Karena tidak ada dalilnya. Tapi kalau yang sudah pasti ada instruksinya, maka kita pasti terima. Contoh kita kerja di satu perusahaan, apapun yang dikerjakan oleh satu pegawai atau staf di perusahaan itu yang sesuai dengan rules atau peraturan perusahaan,
maka pasti dia akan dapat gajinya. Karena pasti ada peraturannya, ada janjinya. Tapi kalau dia tebak-tebak, saya mau buat ini aja deh. Saya mau coba berikan masukan ke perusahaan dengan apa yang saya lakukan ini. Mungkin bisa diterima, bisa enggak, paling tidak. Atau bahkan ditolak kan gitu. Nah seperti itu dalam hal ibadah. Maka sibukkan diri dengan yang sudah ada sunnahnya. Ini yang ada sunnahnya saja, kalau kita kerjakan sudah padat sekali. Ya, qobliyah subuh, sholat subuh. Habis itu zikir habis sholat, habis itu zikir pagi. Terbit matahari, sholat duha. Bekerja sebentar sudah ada duhur, qobliyah duhur, duhur, ba'diyah duhur. Sebentar istirahat sudah asar, qobliyah asar 4, asarnya 4, zikir habis sholat, zikir sore. Duduk sebentar begini maghrib, ada qobliyah maghrib 2 rakaat, maghrib lagi 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Duduk sebentar, habis itu zikir sholat, habis itu duduk sebentar isya, qobliyah isya 2 rakaat, isyanya 4, ba'diyah isya 2 rakaat, zikir habis sholat. Sebentar kita makan malam mungkin istirahat, ada sholat tahajud. Sudah sampai pagi, ini udah padat belum? Itu belum kita bicara itu kalau zikir tambahan istighfar 100 kali, baca Quran satu juz 1 hari, belum kita bicara majelis ilmu, belum kita bicara jenguk orang sakit. Ini aja yang sudah ada perintahnya. Gak usah repot-repot ini nyari ibadah lagi, nambah-nambah itu aja masih ya belum tentu bisa dijaga kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita ingatkan begini, wah ini garis keras ini begini, ini begitu. Jadi ya sudah terserah aja. Yang penting kita sudah ingatkan ya, karena nanti yang sudah pasti kita kerjakan ada dalilnya, itu pasti juga dapat balasan nanti di surga sana. Ini pelajaran penting. Pelajaran yang kelima yang perlu diambil dari kejadian Ka'ab adalah bagaimana pentingnya kejujuran dalam kehidupan seseorang. Ini pelajaran yang luar biasa yang harus diambil. Dan memang Islam mengajarkan kita untuk jujur. Qulil haq walau kana mur, ya. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Karena kalaupun kita salah, kita katakan jujur pada saat itu, kita nggak enak, tapi clear di saat itu masalah kita. Karena sudah kita sampaikan, saya salah, saya minta maaf, selesai. Walaupun kita susah, berat, tapi kita sudah selesaikan masalah. Konsekuensinya apa saya lalui atau kita dimaafkan. Kasus Ka'ab di sini, dimaafkan oleh Allah SWT justru karena kejujurannya. Makanya kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'nina, jujur adalah ketentraman jiwa, wal kadhibu ribah, dan bohong adalah kerancuhan dalam jiwa. Justru ya tidak tenang hati itu karena bohong. Oleh karena itu kejujuran sangat luar biasa, penting. Saya sering kasih contoh di pengajian. Ini saking beratnya menjaga kejujuran itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau 10 tahun kita jujur, 1 hari di tahun ke-11 kita bohong, yang orang ingat yang mananya? Bohongnya yang 1 kali. Kalah 10 tahun kejujuran kita. Ya. Itu buruknya dosa dan keburukan itu. Karena satu keburukan orang membuat semua yang baik ini orang lupakan. Padahal sebenarnya kita mungkin baik, itu cuma kebetulan terjadi kesalahan. Tapi begitulah. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Allah tadi katakan di surah At-Taubahnya yang 117 tadi ya, hai orang beriman, bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Ya, karena memang jujur itu luar biasa. Ini sebuah pintu yang luar biasa. Dan Nabi SAW, orang yang jujur hidupnya tenang ya. Karena semua tidak ada yang dia khawatirkan. Semua benar kok. Ya. Saya buat salah atau saya buat benar, semuanya saya sampaikan dengan jujur. Gak ada masalah. Nah itu poin yang harus diambil pelajaran. Pelajaran yang keenam yang bisa diambil adalah bagaimana luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah ya menerima taubat hamba-hambanya. Dan di sini makin berat sebuah ujian, maka makin besar juga balasan yang datang. Ka'ab pada saat itu kalau kita bisa bayangkan, coba kita hadir di kehidupan beliau selama 50 hari Bapak Ibu sekalian. 50 hari itu bukan waktu yang sedikit ya, waktu yang sangat banyak, di mana tidak diajak ngomong, bahkan di hari ke-40 disuruh boikot istrinya pun gitu kan. Tidak bisa bicara kalau dia cuma sendiri, nggak ada orang yang ajak ngomong, di pasar enggak, di masjid tidak, di jalan-jalan tidak, dan satu kota sepakat, dan itu perintah langsung dari Sang Pencipta Allah. Itu luar biasa. Tapi dengan beratnya ujian ini, ternyata ini adalah sekaligus pembersihan dosa, dan Allah terima taubatnya setelah itu karena mereka bersabar. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran firman Allah SWT tadi At-Taubah 117-119 itu tentang masalah taubat mereka. Nah berarti memang sabar Bapak Ibu sekalian, ada prosesnya memang ya, ada proses dalam masalah-masalah seperti ini. Yang ketujuh yang perlu diambil pelajaran juga dari kejadian ini adalah bagaimana pentingnya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sampai kepada mereka berita gembira. Ya. Bisa dengan sujud syukur,
bisa dengan mengucapkan terima kasih kepada pembawa berita, bisa dengan memberikan hadiah, misalnya ada yang memberitakan tentang lahirnya anak kita, sembuhnya penyakit, diterimanya lamaran kerja, mendapatnya proyek ini dan segala macam lah. Nah, yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah beliau sujud syukur. Tapi sujud syukur ini menghadap kiblat, tutup aurat dan punya wudu. Cuma bedanya dia nggak ada takbir, nggak ada ruku, nggak ada itidal. Dia cuma langsung sujud menghadap kiblat, cuma ucapkan alhamdulillah atau membaca doa sujud. Kemudian kita bangun tanpa salam juga. Sujudnya juga cuma sekali. Sujud cuma sekali. Sujud sekali menghadap kiblat. Maka ini sering dikerjakan oleh Nabi SAW kalau sampai kepada beliau berita gembira. Nah di sini Ka'ab itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, kita bisa memberikan hadiah juga kepada pembawa berita gembira. Di sini Ka'ab memberikan baju kepada orang yang memberikan berita gembira itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa disempurnakan Bapak Ibu sekalian dengan menyempurnakan taubat kita dengan bersedekah. Dengan bersedekah, ya. Bersedekah dalam arti kata kita keluarkan berapapun yang kita ingin seikhlasnya di jalan Allah dengan tujuan agar menyempurnakan taubat kita. Faedah, pelajaran yang ke-8 yang bisa kita ambil adalah disunnahkan untuk menyampaikan berita gembira kepada siapapun, ya. Baik itu dengan menyalami, ya, sesama jenis. Di sini Talha bin Ubaidillah menyalami Ka'ab sambil mengatakan selamat ya, taubatmu diterima. Nah gitu ya. Tentu kita di sini tidak bisa di masa kita sekarang karena wahyu sudah terputus. Tapi misalnya Bapak Ibu pernah punya teman dulu di masa lalu rusak sekali agamanya. Tiba-tiba di pengajian begini duduk sudah ada di sebelah kita, sudah berubah, sudah pakai hijab misalnya atau sudah baiklah. Maka kita mengatakan, oh Masya Allah selamat ya kalau memang sudah hijrah gitu ya. Jadi kita kayak motivasi dia seperti itulah. Jangan malah bilang, oh kok ahli neraka dari sini? Nggak boleh gitu kan. Karena kadang-kadang ada orang seperti itu. Dia mengolok-olok orang yang sudah hijrah. Ini nggak boleh sama sekali. Ya. Itu diambil dari potongan perkataan Ka'ab di situ di halaman 52 ya. Bagaimana beliau mengatakan, ya Rasulullah saya akan sedekahkan harta saya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu saya atau sebagaimana Allah terima taubat saya. Nah, ini termasuk orang-orang yang ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Allahu a'lam. Baik, kedepannya kita akan masuk ke kisah yang ketiga, masalah kisah taubatnya orang yang membunuh 99 jiwa. Ya, nanti insyaallah kita akan bacakan kisahnya dan juga mengambil pelajaran-pelajaran dari kejadian tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.